Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Berbeda suku, budaya, bahasa, hingga agama bukanlah penghalang kita untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Di lingkungan kampus dan masyarakat, kita bertemu dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Dari perbedaan itulah kita belajar memahami, menghargai, dan membangun rasa saling menghormati satu sama lain. Melalui vlog ini, kami akan berbagi pandangan dan pengalaman dari teman-teman lintas budaya dan agama tentang bagaimana toleransi dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, nyaman, dan penuh dengan persaudaraan. Karena pada akhirnya, persatuan bangsa dimulai dari sikap kecil, yaitu menghargai perbedaan. Halo semua, perkenalkan nama aku Kelita Abigail Parusip. Umur aku sekarang 19 tahun menuju ke 20 dan aku adalah keturunan asli dari Batak, Sumatera Utara. Halo semuanya, perkenalkan aku Mirzala Kalista Putri. Aku biasa dipanggil Alia. Umur aku 18 menuju 19. Aku keturunan Chinese Sunda. Halo, nama aku Almira Absari Ramadhani, bisa dipanggil Almira. Aku keturunan Jawa Sunda. Terus umur aku 19, mau 20. Pernah sih, karena dulu aku SD tuh kan di SD yang punya 6 agama ya. Jadi aku sering berinteraksi sama yang non-mus. Oke, aku pernah berinteraksi sama teman-teman aku yang beda agama, yaitu pas di SMA dan juga di kuliah. Aku kayak interaksinya dari pas kelompok gitu, belajar kelompok, terus main juga. Dan pelajaran yang aku ambil tuh kayak misalkan kayak kita tuh menghargai waktu ibadahnya kita gitu. Kalau misalkan ya ibadahnya, misalkan aku Islam nih, dia yang nonis menghargai kita untuk mengutamakan ibadah kita gitu. Tentu aja ada ya, jadi ini sebenarnya terjadi hampir di setiap tahun ya, karena kan mostly teman-teman aku itu muslim ya, jadi mereka tuh menjalankan ibadah puasa gitu kan, dan kadang tuh jujur aku tuh nggak bisa nahan haus gitu kan, kalau misalkan mereka lagi puasa dan aku nggak enak gitu loh untuk minum di depan mereka. Jadi biasanya kayak mau sesempit apapun waktunya, kalau aku udah nggak kuat banget gitu nahan hausnya, biasanya aku izin ke kamar mandi gitu buat minum doang. Biasanya kalau misalkan mereka lagi ada acara-acara besar kayak misalkan Paskah, aku biasanya lebih memilih untuk di rumah kayak gitu, nggak banyak interaksi sama mereka. Dan juga kalau misalkan bukber ya, biasanya ada acara-acara di Islam gitu, aku biasanya ngajak mereka gitu buat datang gitu. Kalau di kampus sendiri sih menurut aku udah oke ya, karena terutama di prodi gitu udah ada bidang agama juga, dan bidang agama itu bukan cuma tentang satu agama aja gitu, ada Kristen, yang Islam, ada yang Katolik juga gitu. Jadi menurut aku udah oke sih, contoh nyatanya sih itu sih dari prodi gitu. Aku pernah diajak ke pesta Natalnya temen aku pas waktu di SMA, dan itu bener-bener wah ternyata kayak gini ya, seru banget. Mungkin kalau lagi bukber kali ya, karena kan kalau bukber tuh karena especially waktu di SMA sih, karena di SMA itu temen aku bukan cuma ada yang muslim doang, ada yang Hindu juga. SMP juga ada yang Hindu, dan biasanya kita tuh bukber bareng sama mereka gitu loh, dan biasanya yang nyiapin perlengkapan mau bukbernya itu bukan yang muslimnya gitu, biasanya kita yang nyiapin yang non musnya gitu. Jadi menurut aku sih itu indah ya, karena kayak ngeliatnya kayak
keren aja gitu. Mereka mau ngorbanin waktunya dan yang muslimnya juga ngehargain kita juga gitu, ngajak kita juga buat bukber gitu. Alhamdulillahnya sih aku belum ada nggak ada konflik sama yang berbeda agama. Aku nemu konflik sih kalau di lingkungan sekitar itu enggak ya, tapi kalau misalkan di sosial media sih banyak, cuman aku nggak terlalu menggubris gitu, nggak terlalu ikut gitu. Tuh SD ada sih, karena namanya anak SD kan, masih anak kecil gitu, masih belum paham tentang perbedaan agama juga. Ya saat itu sih aku ngadepinnya ya diem aja gitu, karena mau ngelawan juga buat apa dilawan gitu, karena kata orang tua aku sih gak perlu dilawan yang kayak gitu, ntar juga mereka paham gitu. Yang paling berpengaruh sih menurut aku dari keluarga aku ya, karena di keluarga aku tuh bukan cuma Islam aja gitu, ada yang Kristen, ada yang Buddha juga. Terus yang kedua dari sekolah sih, karena ya itu tadi aku dari SD-nya itu yang ada 6 agama. Yang tadi udah aku bilang juga itu dari mamah aku terutama ya, karena mamahku tuh udah ngajarin dari aku masih SD, karena kan aku langsung ke sekolah yang dimana mostly anak-anaknya itu di luar Kristen ya, jadi mama ngasih tahu kalau di Muslim tuh ada yang namanya sholat, ada yang namanya puasa gitu, dan terutama kalau yang paling kerasa sih pas lagi puasa sih, mama tuh selalu nggak ngebawain aku makanan atau minum gitu. Mungkin banyak ya yang baik dan juga yang sebaliknya, tapi terkadang itu aku nggak terlalu menggubrisnya sih, kayak ya udah secukupnya, aku cuman menyimak aja sih. Ya dua-duanya sih, yang baik ada, yang sebaliknya juga ada gitu. Tapi mostly yang baiknya sih, karena kalau yang nggak adanya tergantung algoritma juga sih. Kalau algoritma aku lagi yang nunjukin yang baik-baik ya pasti jadi baik gitu. Tapi biasanya kalau yang buruk-buruk aku selalu skip sih gitu. Harapan aku sih jangan ada konflik-konflik antar agama gitu, kayak ya udah kita menghargai satu sama lain aja gitu. Yang pasti toleransinya sih, karena masih banyak ya yang kita tahu gitu sekarang tuh konflik-konflik yang mengatasnamakan agama. Karena padahal kalau menurut aku yang semua agama itu ngajarin kebaikan lah gitu. Contoh kecilnya kayak kalau orang lagi nyepi atau orang lagi ibadah ya nggak usah diganggu gitu. Sama aja kan kita juga kalau ibadah nggak mau diganggu ya, kita juga harus menghargai orang lain juga, kayak gitu sih. Harapannya buat antar umat itu saling menghargai dan menghormati aja, dan saling jaga komunikasinya aja sih, supaya tidak ada kesalahpahaman. Dari berbagai cerita dan pengalaman yang telah dibagikan, kita dapat memahami bahwa toleransi bukan hanya tentang menerima perbedaan, tetapi juga tentang menghormati, mendukung, dan hidup berdampingan dengan damai. Keberagaman di lingkungan kampus dan masyarakat menjadi sebuah kekuatan. Setiap individu memiliki rasa empati dan saling menghargai. Dengan menjaga toleransi, kita turut menjaga persatuan bangsa dan menciptakan lingkungan yang harmonis untuk semua orang. Mari mulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu menghargai pendapat, menghormati keyakinan, dan membangun komunikasi yang baik tanpa memandang latar belakang seseorang. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang mampu bersatu dalam keberagaman. Terima kasih sudah menonton vlog ini. Sampai jumpa di video berikutnya.